Shalom saudara-saudara. Kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan dan penyertaan Tuhan yang membuat kita senantiasa hidup dalam kesehatan-kesehatan ilahi dan baik-baik saja karena anugerah Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita. Mazmur 96 yang menjadi perenungan kita kali ini. Dan demikian firman Tuhan. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi. Menyembah adalah panggilan bagi setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus. Namun saudara, kita perlu mengerti dengan sungguh-sungguh juga aspek-aspek yang penting yang perlu kita mengerti di dalam penyembahan itu sendiri. Tentu ada banyak hal. Mazmur ini membuka kepada kita apa itu penyembahan kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saudara, sebagai orang percaya tentu kita perlu mengerti dengan sungguh-sungguh dan menggali terus firman Allah untuk kita mengenal untuk apa sih kita dipanggil, dipilih Tuhan, dan untuk apa kita berada di dunia ini. Kehidupan sehari-hari orang percaya, saudara, kita harus mengerti adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Itulah saudara, inti daripada penyembahan adalah seluruh aspek kehidupan kita. Nah, mari kita melihat beberapa hal di dalam bagian Mazmur 96. Aspek-aspek yang ada di dalam penyembahan. Yang pertama di sini pemazmur memberitahu kepada kita bahwa menyanyilah. Ya, menyanyi tentu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya, orang Kristiani, saudara-saudara. Menyanyi bagi Tuhan. Bagi orang percaya, saudara, menyanyi adalah hal yang menggembirakan. Kita menyanyi biasanya orang karena mengalami, saudara-saudara, hal-hal dalam kehidupan. Kegembiraan, sukacita, mengalami damai, mengalami kebahagiaan. Tapi juga saudara-saudara, kita melihat dalam kekristenan bukan hanya itu. Tetapi dalam duka pun orang percaya menyanyi, memuji Tuhan. Saudara lihat bukan hanya di dalam gereja karena sukacita atau syukuran-syukuran di rumah-rumah, ada ibadah rumah tangga, ulang tahun, syukuran rumah baru, dan sebagainya. Tetapi dalam kedukaan pun, ketika kita ada di tempat-tempat kedukaan, bahkan di saat pemakaman, saudara-saudara, seseorang yang sudah dipanggil oleh Tuhan pun, orang Kristen menyanyi. Karena untuk itulah saudara-saudara orang Kristen dipanggil.
diselamatkan oleh Tuhan, dosa-dosanya diampuni, maka sukacitanya meluap. Maka dalam segala perkara, dalam segala hal, dia memuji Tuhan. Dia menyanyi, memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Dan itu adalah bagian daripada penyembahan di dalam hidup ini. Menyanyi sambil dia berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bagian dari seluruh penyembahan kita, saudara. Karena itu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, jangan kita, saudara-saudara, saling menghakimi dalam hal menyanyi. Karena tidak ada yang salah. Entah yang tepuk tangan, entah yang berjoget, yang senang di hadapan Tuhan, saudara. Mungkin, atau ada yang merasa lebih nyaman kalau dia teduh, dia tenang. Saudara, masing-masing kita, karakter manusia, saudara, bisa menikmati Tuhan dengan cara kita. Ada orang yang tidak merasa terlalu menyembah kalau dia tidak menyanyi dengan tepuk tangan, dengan gembira, tetapi ada orang merasa begitu menikmati Tuhan juga ketika dia tenang dalam menyanyi dengan tidak banyak gerakan-gerakan. Ya, masing-masing kita menikmati, saudara-saudara, pujian kita kepada Tuhan. Tapi itulah, tidak perlu kita, saudara-saudara, untuk saling menghakimi. Karena semua ada kebenarannya dalam firman Tuhan. Orang tepuk tangan, orang teduh, orang bergembira. Ya, namanya gembira, namanya bersuka cita, namanya menyanyi, memuji-muji. Orang Islam memuji-muji adalah ada ekspresi-ekspresi yang kita tunjukkan ketika kita sedang memuji. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi kita tidak perlu, mari angkat saja pujian itu, nyanyian-nyanyian kita, berdasarkan apa yang kita rasakan, kasih Tuhan yang kita alami dalam kehidupan ini. Karena memang untuk itulah, saudara-saudara, Tuhan memilih, memanggil, menyelamatkan kita penuh dengan kegembiraan, tentu dengan ekspresi masing-masing karakter orang. Nah, saudara yang saya kasih, itu bagian daripada penyembahan kepada Tuhan. Tetapi bagian lain yang disampaikan oleh pemazmur di sini adalah menceritakan kemuliaan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang harusnya menceritakan siapa Tuhan. Menyampaikan kepada dunia sekeliling kita, saudara-saudara, tentang kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, kita agungkan itu. Harusnya kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, menyatakan kepada mereka bahwa Allah-Allah lain, jimat-jimat yang orang miliki, kekuatan, kekebalan, ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu gaib, apapun yang ada di bumi itu semua tidak ada artinya, hampa dibandingkan akan kuasa Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap orang mengetahui bahwa Dialah pencipta langit, bumi, laut, dan segenap isinya. Hal-hal yang dipercayai orang punya kekuatan di bumi ini adalah tipuan-tipuan iblis yang bukan memberi keselamatan kepada orang, tetapi telah merusak banyak hidup orang. Saya tidak cukup waktu menceritakan hal itu di sini selama puluhan tahun dalam pelayanan. Itulah yang saya temukan. Banyak orang menderita, sakit-sakitan, keluarga hancur-hancuran, kawin cerai, senang kawin, saudara-saudara, dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral dalam hidup ini, sering mengalami kecelakaan dalam keluarga, setiap keturunannya ke bawah, saudara, mengalami berhasil bangkrut, dan berbagai macam keburukan yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, itu pun terjadi dalam kehidupan. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini. Karena dewa-dewa asing, kata Alkitab, jimat-jimat, opo-opo, kepercayaan-kepercayaan, nenek moyang, saudara-saudara, pusaka-pusaka yang diturunkan dari kakek nenek moyang, yang turun-temurun katanya pelindung, tetapi itulah yang menghancurkan banyak keluarga-keluarga, merusak saudara-saudara. Ya, membawa ilmu-ilmu kegelapan, ilmu kebala, ilmu menghilanglah, ilmu macam-macam, saudara-saudara, ilmu-ilmu petlah, dan sebagainya, saudara. Semua itu adalah kehampaan. Artinya membuat hidup orang justru, saudara-saudara, akan terus mengalami kehancuran yang turun-temurun. Orang tidak menyadari hal itu, bahwa adalah tipuan setan untuk menghancurkan manusia, menjauhkan manusia dari sang Khaliknya, sang penciptanya. Dan untuk itulah kita menyembah Tuhan. Gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, saudara, kehidupan kita harus menjadi saksi kepada mereka bahwa ada Allah,
Sang Pencipta langit, bumi, laut, segenap isinya, yang datang untuk menyelamatkan hidup ini dan memberi hidup yang sesungguhnya, yang berarti, yang penuh sukacita, penuh damai, penuh kebahagiaan, penuh keharmonisan rumah tangga, penuh berkat-berkat ilahi di perjalanan, penuh kepastian saudara-saudara akan hal-hal yang kita harapkan yang terbaik dalam hidup ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah penyembahan kita, menceritakan dan menyatakan kepada mereka bahwa ada Allah yang dahsyat, yang hidup, dan adalah keselamatan bagi setiap orang di dunia ini. Itulah penyembahan, saudara. Penyembahan bukan sekedar menyanyi di dalam gereja dan selesai, tidak. Tetapi hidup kita, sehari-hari kehidupan kita adalah sebuah kesaksian dan bersaksi kepada orang-orang akan kuasa dan kehebatan Tuhan. Ini yang disampaikan. Karena Dia adalah Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Karena Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang mengenal segala suku-suku. Dikatakan di sini. Ayat 7. Hai kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Saudara yang saya kasihi, aspek lain dari penyembahan disampaikan Mazmur adalah berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan ingin, saudara-saudara, bahwa ibadah-ibadah kita, penyembahan-penyembahan kita tidak dengan tangan kosong. Membawa persembahan-persembahan adalah bagian dari penyembahan kita. Bukan hanya hal-hal yang kita kerjakan di gereja, saudara, dengan memberikan persembahan-persembahan kita. Entah persepuluhan saudara berikan, entah saudara memberikan kolekte, entah memberikan persembahan-persembahan yang khusus lainnya, saudara-saudara, sampaikan kepada Tuhan. Semua itu ketika kita sampaikan adalah bagian dari penyembahan kita. Artinya syukur kita kepada Allah. Dan itulah kehidupan kita sesungguhnya. Tidak perlu kita perdebatkan hal-hal demikian. Banyak orang memperdebatkan, ya inilah, itulah, tidak adalah perpuluhan, inilah perpuluhan, itu begini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bukan hal yang perlu kita perdebatkan. Karena semua tertera dengan jelas di dalam Alkitab. Mari kita menjadi pelaku di dalam kebenaran firman. Karena itulah penyembahan, saudara. Bawa kepada Tuhan segala persembahan. Muliakan Dia, agungkan Dia. Saudara, mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini, saudara, adalah dengan melakukan kebenaran-kebenaran itu. Termasuk dalam hal persembahan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segala bumi. Di sini pemazmur menguncinya, saudara-saudara, memberi kita kesimpulan bahwa penyembahan adalah seluruh aspek kehidupan kita yang telah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Haruslah tetap berada di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Kita berjalan sehari-hari dalam kekudusan, bukan kekudusan kita, tetapi karena kekudusan Tuhan yang telah diberikan dalam kita. Dan kekudusan ini membuat kita begitu kagum, begitu hormat akan Allah. Sehingga kita mentaati kebenaran-kebenaran itu. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Bukan sebuah gombalan pujian kita, saudara, tetapi sungguh lahir dari hati yang diselamatkan. Sungguh lahir dari hidup yang dibaharui. Sebagai ciptaan yang baru di hadapan Tuhan, kita melakukan itu semua dalam sukacita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itulah arti kekudusan. Karena keselamatan Allah, kekudusannya ada di dalam kita. Maka kita melakukan kebenaran-kebenaran itu, yaitu menjadi sebuah, saudara-saudara, style hidup kita untuk senantiasa menyaksikan Tuhan kepada setiap orang. Entah melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, saudara, sehari-hari, melalui pekerjaan yang kita kerjakan, melalui setiap aktivitas hidup kita, saudara. Kalau itu kita kerjakan dalam kebenaran, kita sedang menyembah dalam kekudusan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Jadi menyembah dalam kekudusan dan gemetar di hadapan Tuhan karena kekudusannya adalah semua aspek hidup yang kita kerjakan, entah di gereja dan di luar gereja, kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun saudara, kita lakukan itu semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah menguduskan dan membenarkan kita. Kita lakukan dalam kebenaran-kebenarannya, maka sesungguhnya kita sedang gemetar, bukan karena takut secara seperti melihat hantu, tidak, tetapi karena kekudusan, hormat, kagum kita akan Allah. Inilah menyembah dalam kekudusan, saudara-saudara. Mengerjakan semua aktivitas kita dalam kebenaran Allah. Ketaatan, kesungguhan, kedisiplinan kita, saudara. Inilah saudara-saudara yang saya kasih yang disebut sujud menyembah dengan berhiaskan kekudusan dan gemetar di hadapan Tuhan. Karena iblis juga gemetar di hadapan Tuhan. Dia kenal Tuhan dan gemetar. Di dalam kitab Petrus dikatakan dia takut dan gentar, gemetar di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, gemetarnya iblis tidak memuliakan dan tidak hormat kepada Tuhan. Karena dia melawan di balik ketakutannya itu. Dia justru melawan kebenaran-kebenaran dengan menyesatkan manusia. Itu yang dilakukan iblis. Tetapi bagi orang percaya, takut dan gemetar karena kekudusan Allah, dia takut dan gemetar. Bukan berarti dia melawan Allah. Tetapi takut dan gentar gemetarnya orang percaya itu adalah dia kagum dengan semua kebaikan, kasih Allah, kuasa Allah, dan kehebatan, kedahsyatan Allah, kekudusan dan kebenaran-kebenarannya, janji-janjinya yang nyata dalam hidup ini, saudara. Maka membuat dia, saudara, bersuka cita, membuat dia penuh, saudara-saudara, dengan sorak-sorai menyanyi bagi Tuhan. Maka dia menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat supaya setiap orang datang kepada Allah. Tidak seperti iblis, dia menghalang-halangi orang untuk datang kepada Allah. Itulah saudara-saudara aspek-aspek yang penting dalam penyembahan. Dan mengapa saudara-saudara kita mengerjakan ini juga semua? Karena ingat ayat terakhir di sini di hadapan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi, dan ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Satu saat ketika dia datang, saudara, dia akan menghakimi bumi, suku-suku bangsa, semua manusia, saudara-saudara. Dia akan menghakimi dengan keadilan. Siapapun dia, saudara-saudara, di bawah kolong langit ini yang pernah ada, maka akan terjadi penghakiman bagi mereka yang tidak datang menyembah, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, akan mengalami penghakiman itu. Itu sebabnya adalah tanggung jawab kita, saudara, untuk memberitakan kepada mereka. Doa yang salah dan tidak akan pernah didengar Tuhan, saudara, adalah berdoa supaya Tuhan lebih memakai para pendeta, para hamba Tuhan itu untuk menjadi pemenang-pemenang jiwa, sementara dia tidak pernah berdoa untuk dirinya supaya dia jadi pemenang jiwa. Mengapa, saudara-saudara? Karena bersaksi kepada semua orang atau setiap orang dalam hidup ini bukan tugas pendeta dan penginjil saja. Pendeta dan penginjil, kalau saudara baca di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11, itu diberikan Tuhan untuk memperlengkapi umat supaya umat bisa bersaksi. Tetapi seringkali umat membebankan tanggung jawab itu hanya kepada pendeta dan penginjil, hamba-hamba Tuhan. Lalu dia menganggap dirinya bukan hamba Tuhan. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Hanya dua, saudara, kalau tidak hamba setan, hamba Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadar dengan hal ini. Bahwa kita semua adalah saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Maka biarlah hidup kita, saudara, adalah sebuah penyembahan yang sejati kepada Tuhan.
Seperti disampaikan Rasul Paulus dalam Roma 12. Aku berkata dengan sungguh-sungguh kepada kamu, saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadah atau penyembahan yang sejati. Jadi penyembahan yang sejati, saudara, adalah keseluruhan totalitas hidup kita ini memuliakan Tuhan, melakukan kebenarannya dan gemetar karena kekudusannya. Haleluya. Melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itulah arti bahwa kita hidup dalam kekudusannya, saudara-saudara. Bersaksi, menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyatakan kehebatan Tuhan kepada dunia. Ini, saudara, melakukan kebenaran-kebenaran, membawa seluruh ucapan syukur, menaikkan syukur, puji-pujian, doa, dan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Itulah, saudara, artinya sujud menyembah dalam kekudusan. Haleluya, saudara-saudara. Karena itu saya percaya firman Tuhan ini mengajar kita untuk melakukan ini semua. Karena ingat, Tuhan akan datang sebagai hakim menghakimi dunia. Dan mereka yang tidak percaya pasti dihakimi. Orang-orang percaya di dalam Yesus, kata Roma pasal 8 ayat 1, tidak lagi mengalami penghukuman atau penghakiman. Tidak lagi, saudara. Kita hanya menghadap Tuhan untuk menerima segala upah kita. Tapi mereka yang di luar Kristus harus menghadap pengadilan takhta putih Allah. Karena itu tugas tanggung jawab kita memberitakan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan jadilah, saudara, penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan di dalam kebenaran itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang terus menyembah Tuhan di segala bidang hidup kami. Kami menyatakan penyembahan itu dan menyatakan, Tuhan, kekudusan dan kemuliaan-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa itu, kami naikkan syukur pujian kami atas semua karunia-Mu yang melayakkan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tetap hidup di dalam seluruh kekudusan ilahi melalui penyembahan-Mu. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.